Pernah kepikiran nggak sih kalau justru pas kita berani nunjukin sisi rapuh kita, itu malah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ini jadi ingat kutipan terkenal soal orang di dalam arena, ya kan? Pujiannya itu bukan buat yang cuma nonton dan ngeritik, tapi buat dia yang berani masuk, berjuang, ya walaupun mungkin jatuh bangun. Tepat sekali. Dan hari ini kita mau coba kupas lebih dalam sumber yang Anda bagikan itu ya. Intisari dari penelitiannya Brené Brown, khususnya dari buku Daring Greatly. Kita lihat gimana sih keberanian buat jadi rentan gitu, buat tampil apa adanya itu bisa mengubah cara kita hidup, mencintai, bahkan memimpin dan jadi orang tua. Betul. Nah, misi kita hari ini simple aja. Menyajikan poin-poin kuncinya buat Anda biar dapet aha momennya tapi nggak sampai pusing gitu ya. Yuk kita langsung bedah aja. Oke, poin pertama yang langsung wah menarik banget dari Brown soal kerentanan. Sering banget kita mikir ini kelemahan, kan? Tapi kata Brown, justru bukan. Nah, ini dia nih, pemikiran Brown yang mungkin agak melawan arus ya. Perasaan yang paling pengen kita hindari, si kerentanan ini, justru kata dia satu-satunya sumber dari hal-hal yang paling kita pengenin. Kayak cinta, rasa diterima, kebahagiaan, keberanian, empati, bahkan kreativitas. Merasa, itu ya berarti rentan. Jadi ini bukan soal baik atau buruk, tapi soal, ya berani hidup sepenuhnya. Tapi kayaknya budaya kita sekarang ini malah mendorong sebaliknya ya. Ada perasaan kayak nggak pernah cukup gitu. Itu dia. Anda menyinggung soal budaya kelangkaan. Rasa nggak pernah cukup. Nggak cukup baik, nggak cukup sukses, nggak cukup aman. Wah, daftarnya panjang deh. Ini biasanya didorong sama perbandingan sosial, sama rasa takut nggak dianggap layak. Brené Brown bahkan bilang, narsisme itu akarnya ya dari rasa malu yang dalam dan ketakutan dianggap biasa aja. Jadi rasa malu ini beda dong ya sama rasa bersalah. Oh, beda banget. Dan ini penting banget buat kita pahami. Kalau rasa bersalah, itu fokusnya ke perilaku. Saya melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau rasa malu, itu nyerangnya ke identitas kita. Saya adalah orang yang salah. Rasa malu itu ketakutan diputusin hubungan, keyakinan kalau kita ini cacat, nggak layak dicintai. Nah, rasa malu inilah yang sering bikin kita takut masuk arena dan akhirnya pakai baju zirah. Baju zirah? Oh, maksudnya cara kita ngelindungin diri gitu ya? Contohnya kayak apa tuh? Betul. Kita semua punya cara buat ngelindungin diri dari rasa sakit karena rentan. Ada beberapa yang umum banget menurut Brown. Pertama, perfeksionisme. Ini bukan soal pengen jadi yang terbaik secara sehat ya, tapi lebih kayak tameng. Mikirnya, kalau aku sempurna, aku nggak bakal disakitin atau dipermaluin. Padahal intinya nyari persetujuan orang lain. Oh, oke. Terus yang kedua? Kedua, mati rasa atau numbing. Kita pakai kesibukan yang gila-gilaan, makanan, alkohol, kerja berlebihan, apa aja deh buat matiin perasaan gak nyaman itu. Masalahnya, kita nggak bisa milih-milih emosi mana yang mau dimatiin. Pas kita matiin yang gelap, yang terang kayak kebahagiaan, cinta itu ikutan redup juga. Wah, iya juga ya. Ngena banget itu. Berarti ngenalin baju zirah kita sendiri itu langkah pertama ya. Nah, kalau di kantor atau sekolah gitu, dampak rasa malu ini gimana? Dampaknya besar loh. Rasa malu itu memicu ketidakpedulian. Orang jadi nggak mau terlibat. Jadi takut ambil resiko, takut salah, takut ngomong jujur. Akhirnya kreativitas sama inovasi ya mandek di lingkungan kayak gitu. Budaya saling nyalahin, atau minimnya umpan balik yang membangun, itu gejalanya. Terus solusinya gimana? Brown nyebut soal keterlibatan disruptif itu maksudnya gimana? Ya, keterlibatan disruptif itu intinya usaha buat memanusiakan lagi dunia kerja dan pendidikan. Perlu pemimpin yang berani. Berani bikin suasana di mana rasa nggak nyaman itu dianggap wajar. Sebagai bagian dari proses belajar. Misalnya, bikin ruang aman buat diskusi terbuka soal kegagalan. Bukan buat nyalain, tapi buat belajar bareng. Pemimpin juga perlu kasih feedback dari sisi kekuatan dan berani tampil otentik. Bukan berarti curhat berlebihan ya, tapi tampil apa adanya. Menarik. Nah, kalau dalam ngasuh anak nih, gimana prinsip ini diterapin? Katanya, siapa diri kita lebih penting dari apa yang kita tahu. Betul sekali. Kita nggak bisa ngasih ke anak apa yang kita sendiri nggak punya. Kalau kita nggak bisa nerima ketidaksempurnaan diri, gimana mau ngajarin itu ke anak?
Tujuannya bukan cuma bikin anak senang, tapi gimana besarin anak yang sepenuh hati atau wholehearted, punya rasa cinta diri, merasa berharga dan punya harapan. Artinya, ya kita sebagai orang tua perlu contohin kerentanan itu. Ngakuin kesalahan, hindari jebakan perfeksionisme, atau pesan-pesan kayak, kamu baru berharga kalau kamu ranking 1, misalnya. Dan penting juga ya bedain antara ngasih konsekuensi berbasis rasa malu, kayak bilang dasar anak nakal, sama yang berbasis rasa bersalah. Misalnya perbuatan kamu tadi nyakitin perasaan adikmu, gitu kan? Penting banget. Yang satu nyerang identitas anak, yang satu fokus ke perilakunya. Ada satu lagi nih yang menarik, dari riset C.R. Snyder, yang dikutip Brown, biarkan anak berjuang. Harapan itu ternyata bukan emosi pasif, tapi proses berpikir aktif. Perlu tujuan, perlu tahu cara capainya, dan percaya diri bisa. Anak justru belajar harapan itu pas mereka berhasil ngatasin kesulitan, bukan pas jalannya kita bikin mulus terus. Oke, jadi rasa malu ini kan nggak bisa kita hindarin sepenuhnya ya. Terus gimana caranya biar kita lebih tahan banting gitu, lebih punya ketahanan? Nah, Brown nawarin 4 langkah buat bangun ketahanan terhadap rasa malu atau shame resilience. Pertama, kenali rasa malu itu. Rasanya gimana di badan, pikiran apa yang muncul, apa pemicunya. Kedua, cek realitas. Ekspektasi kita atau orang lain ini wajar nggak sih? Ketiga, cari orang yang kita percaya. Terus ceritain pengalaman kita. Keempat, utarakan rasa malu itu. Bilang apa yang kita rasain dan apa yang kita butuhin. Kuncinya itu empati. Dari diri sendiri dan dari orang lain. Empati itu penawar racunnya rasa malu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya dari pembahasan kita hari ini, merangkul kerentanan meskipun rasanya nggak enak, nggak nyaman, dan kayaknya melawan arus budaya serba kurang tadi. Itu justru jalan menuju keberanian sejati, hubungan yang lebih dalam, dan hidup yang lebih utuh. Ini berlaku di mana aja loh. Di kerjaan, keluarga, bahkan dalam diri kita sendiri. Kecil aja, sekecil apapun yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai berani tampil hebat di arena Anda sendiri. Mungkin dengan nerima satu aja ketidaksempurnaan diri, atau coba berbagi sesuatu yang sedikit lebih jujur, lebih otentik daripada ngejar citra sempurna terus, sesuatu buat direnungkan.